Ini tentang Bunda kita, Bunda Maria. Bunda kita sebagai orang Katolik kita percaya bahwa Bunda Maria itu diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Terus kadang juga pikiran saya, apakah Bunda Maria ini melalui kematian dulu, baru dibangkitkan, baru diangkat ke surga? Karena saya pernah tanyakan ke Agatha, Agatha bilang Bunda Maria itu mati selama 3 hari, baru bangkit, baru diangkat ke surga. Pandangan ortodoks itu mengatakan Theotokos yang tertidur, Pak. Ya, begitu. Ya, karena nggak mungkin Agatha bilang dia mati, itu nggak mungkin. Tapi pandangan gereja ortodoks itu Theotokos yang tertidur. Iya, ya semacam itulah. Apakah benar dia bilang mati? Karena saya tak percaya dia bilang mati. Karena pasti dia bilang. Mungkin saya yang keliru. Ini pandangan dari gereja ortodoks nih, Bu ya, Pak ya. Intinya bilang begitu, setelah 3 hari baru dibangkitkan, terus diangkat ke surga, begitu kayaknya jawabannya waktu itu. Saya bisa balik kamera nggak ya? Istilah tertidurnya Maria dalam bahasa Latin namanya dormire, artinya tertidur. Ini pandangan gereja ortodoks. Tertidurnya Sang Theotokos. Ya, ini pandangan gereja ortodoks, Pak. Ya. Nah, jadi itu tidak mungkin ya. Kita percaya teguh bahwa sejak awal mulanya karena kasih karunia istimewa Allah yang Maha Kuasa, Maria bebas dari segala dosa, termasuk dosa asal. Ya. Seperti itu, Pak. Tapi saya tidak dengar pernyataan Agatha, tapi Agatha tidak mungkin bilang mati. Tapi kita sebagai umat Katolik tidak sepakat dengan pandangan dari ortodoks itu. Silakan, Frater. Oke, gini Pak Lans, hati-hati dalam narasi, Pak ya. Gini, diangkat seluruh jiwa dan raganya itu memang dari kita, betul. Kalau orto mengatakannya itu bukan wafat, tapi tidur. Tadi sudah dikatakan oleh Bang RK ya, itu dormire ya, dari bahasa Latin, serapan Latin, tertidur ya, dia terlelap ya. Sama seperti yang nanti kalau kita di dalam gereja Katolik, apa yang diterimakan oleh, tahu enggak Fransiskus Assisi? Pernah dengar kisah dia? Tidak, Frater. Tidak pernah mendengar ya Fransiskus Assisi? Tidak pernah? Iya, belum pernah ada, Frater. Belum pernah, oke. Secara singkatnya begini. Orang akan mengatakan dia wafat. Iya, secara raganya. Tetapi dia diterima oleh saudari maut. Dia berjabat tangan dengan saudari maut. Itu bahasa puitis banget, profetik banget itu. Itu bukan diartikan dia wafat, no. Tapi dia berada dan dibawa berjabat tangan dengan saudari maut untuk dibawa kepada Allah. Itu artinya wafat kalau secara manusiawi, betul? Iya. Nah, tetapi itu kemudian dinarasikan di zaman ketika zaman Fransiskus ya oleh para rekan-rekannya di situ. Dia mengundang saudari maut untuk menjemput dia. Ya. Tapi bukan berarti dalam arti langsung bilang black wafat itu, no. Tapi menyambut saudari maut. Ya, saya menggunakan pendekatannya Fransiskus Assisi. Ya. Dia dibaringkan juga sama dalam kisahnya ya, dalam beberapa kisah-kisah dari saudara-saudara Fransiskan ya, saudara Hinadina, dia dibaringkan dalam pembaringan, dia seperti orang tertidur, betul, dia seperti orang tertidur ya, itu. Saya boleh tambahin, Frat? Boleh, silakan. Ya, jadi begini. Jadi tadi yang disampaikan oleh Frater dan Bang RK benar dalam teologi Kristen Katolik Ritus Timur. Jadi kewafatannya Bunda Maria itu memang tidak sama dengan kita, karena kewafatannya Bunda Maria itu di mana dia diterima dengan baik oleh alam maut. Makanya teman-teman kita dari Katolik Timur menyebutkannya tertidurnya Sang Theotokos. Nah, jadi
apa sih dasarnya gereja Katolik itu mempercayai bahwa Bunda Maria itu mengalami kematian yang tidak sama dengan kita, setelah itu beliau itu dibangkitkan di hari yang ketiga oleh Kristus itu sendiri dan diangkat ke surga. Jadi dasar keyakinan gereja Katolik itu dari manuskrip yang kemudian telah disimpan oleh 3 patriark ya. Patriark pertama itu Konstantinopel yang kemudian dipegang oleh Santo John Chrysostomus. Kemudian patriark kedua itu Roma, dipegang oleh Santo Ambrosius dari Milan, dan kemudian itu dipegang patriark ketiga Yerusalem di abad ke-4. Nah, tapi itu sudah diterima langsung oleh murid-murid para rasul, salah satunya daripada Papias, kemudian disimpan baik oleh gereja mula-mula pada saat itu. Bagaimana bunyi teksnya? Nih saya tunjukkan ya. Jangan tunjukkan, bro. Kenapa ya? Oh iya kah? Dibaca saja. Oke, aku bacain aja ya. Jadi ini aku bacakannya yang versi Latin ya. Jadi ini versi Latin yang dipegang oleh Santo Ambrosius dari Milan. Pada waktu itu, sebelum Tuhan datang kepada penderitaannya, dan di antara banyak kata yang dimohonkan kepada ibu kita dan ibu putranya, ia mulai bertanya kepadanya tentang kepergiannya sendiri dengan berkata sebagai berikut. Ini perkataan Bunda Maria yang dituliskan oleh Santo Yohanes Penginjil ya. Jadi ini Pak Lens adalah karya murni yang kemudian dituliskan oleh Santo Yohanes Penginjil berdasarkan kisahnya Bunda Maria sebelum dia itu naik ke surga. Nah, kenapa sih Santo Yohanes Penginjil yang menulisnya? Karena di antara para rasul itu, Bunda Maria itu paling dekat dengan Yohanes. Seperti yang dikonfirmasi di dalam Yohanes 19 ayatnya yang ke-28. Coba dibantu Kak Erlin. Ya, silakan. Yohanes 19. Yohanes 19. Ayatnya yang ke-26 dulu deh. Yohanes 19 ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Oke. Lanjut. Jadi itu pernyataan Tuhan Yesus yang sangat penuh dengan kasih di atas kayu salib ketika dia sudah menyelesaikan tugasnya dalam karya penubusan. Dia menegaskan bahwa Bunda Maria itu adalah tetap ibunya. Ibu, inilah anakmu. Kemudian apa yang dia katakan lagi, Kak Erlin? Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, kalau dalam kitab suci secara literal kita tidak akan pernah melihat siapa yang dimaksud murid yang dikasihi. Kalau berdasarkan tradisi gereja Katolik dan gereja Ortodoks, murid yang dikasihi itu adalah Santo Yohanes. Nah, setelah itu Bunda Maria diterima di rumahnya Santo Yohanes sebagai ibunya, teman-teman. Bahkan pada saat Santo Yohanes itu berdasarkan tradisi gereja Katolik dan Ortodoks pergi mewartakan Injil ke Efesus, Bunda Maria itu bersama-sama dengan Santo Yohanes. Nah, bagaimanakah isi surat yang disampaikan oleh Yohanes dengan seluruh kesedihan dan sukacitanya? Kita baca ya. Oke. Ketika Bunda Allah yang Maha Kudus dan perawan abadi Maria seperti biasanya, ia pergi ke makam suci Tuhan kita untuk membakar dupa. Ia telah lahir darinya dan kembali kepadanya. Dan orang-orang Yahudi melihatnya berlama-lama di dekat makam suci datang kepada para imam kepala berkata, Maria pergi setiap hari ke makam. Dan para imam kepala setelah memanggil para penjaga yang ditempatkan di dekat mereka untuk tidak mengizinkan siapapun berdoa di makam suci itu. Jadi begini teman-teman. Jadi ketika kenaikan Tuhan Yesus, Bang Lens, ke surga, orang Yahudi itu ingin memburu Bunda Maria, ingin dibakar, ingin dibun-bun oleh kelompok-kelompok Yahudi yang tidak suka dengan keberadaan Yesus. Makanya untuk menyelamatkan, untuk menjaga Bunda Maria, Santo Yohanes beserta dengan para rasul itu membawa Bunda Maria itu untuk pergi ikut mewartakan Injil di luar kawasan Yudea pada saat itu. Makanya Bunda Maria itu ikut bersama-sama dengan Santo Yohanes ke Efesus. Karena memang pada saat itu teman-teman, orang-orang Yahudi itu begitu membenci Tuhan Yesus. Nah, karena Tuhan Yesus itu sudah mengalahkan mereka melalui kebangkitan dan kenaikannya ke surga, maka satu orang yang menjadi sasaran mereka itu adalah Bunda Maria. Kita baca lagi selanjutnya. Oke, kita baca ya. Sebentar, mana tadi ya? Oke.
Maria yang kudus seperti biasanya datang ke makam dan sementara ia berdoa, terjadilah bahwa langit terbuka dan malaikat Gabriel turun kepadanya dan berkata, Salam, salam engkau yang telah melahirkan Kristus Allah kita. Doamu telah sampai ke surga, wahai Maria, kepada dia yang lahir daripadamu dan telah diterima, dan mulai saat ini sesuai dengan permintaanmu engkau telah meninggalkan dunia dan akan pergi ke tempat-tempat surgawi kepada putramu, dan kau akan merasakan kehidupan yang sejati dan kekal bersama dengan putramu. Jadi ceritanya malaikat Gabriel itu datang kepada Bunda Maria. Setelah mendengar hal ini, malaikat agung yang kudus kembali ke Betlehem yang kudus, membawa serta 3 perawan yang melayaninya. Setelah beristirahat sebentar, ia duduk dan berkata kepada perawan itu, bawalah kepadaku sebuah pedupaan supaya aku dapat berdoa. Dan mereka membawanya seperti yang telah diperintahkan kepada mereka. Lalu ia berdoa, Bunda Maria berdoa, katanya, Tuhanku Yesus Kristus, yang karena kebaikanmu yang agung telah berkenan dilahirkan dari rahim aku, dengarkanlah suaraku Tuhan Yesus, dan utuslah kepadaku rasulmu Yohanes. Jadi ceritanya Bunda Maria itu sudah tahu, Pak Lens, bahwa dia itu akan mengalami wafat dalam kemanusiaannya. Sebelum peristiwa itu terjadi, dia minta tuh Yohanes untuk datang kepada dia terakhir kali. Kita baca ya. Saya ulangin. Lalu ia berdoa katanya, Tuhanku Yesus, yang karena kebaikanmu yang agung, yang telah berkenan dilahirkan dari rahim aku, dengarkanlah permintaanku ini. Apa permintaannya? Kiranya engkau boleh mengutus kepadaku rasulmu Yohanes, supaya aku dapat bersuka cita setelah melihatnya. Dan utuslah juga kepadaku rasul-rasulmu yang lain, baik yang telah pergi kepadamu maupun yang ada di dunia sekarang, di negeri manapun mereka berada, sesuai dengan permintaanmu yang kudus, supaya aku dapat memuji namamu, wahai Yesus, dengan sangat mulia. Karena aku yakin bahwa engkau akan mendengar hambamu ini. Dan ketika Bunda Maria berdoa, aku Yohanes, ini kesaksian Yohanes ya, aku Yohanes datang. Tiba-tiba Roh Kudus telah mengangkat aku dengan awannya dari Efesus dan menempatkan aku di tempat kediaman ibuku, ibu Tuhanku berbaring. Dan setelah masuk ke sampingnya dan memuliakan dia yang telah lahir darinya, aku berkata, salam ibu Tuhanku yang telah melahirkan Kristus Allah kita. Bersukacitalah karena dalam kemuliaan besar engkau akan meninggalkan hidup ini. Jadi Yohanes itu sudah tahu Bunda Maria akan meninggalkan dunia ini. Karena aku Yohanes telah datang kepadamu, mengingat suara Tuhan yang berkata, lihatlah ibumu dan lihatlah anakmu. Aku melihat, wahai Bunda, pada saat aku melayani Tuhanmu melalui pewartaan, tiba-tiba aku diselimuti oleh awan dan membawaku untuk sampai ke Yerusalem dari Efesus sangat begitu cepat. Dan ketiga perawan itu datang dan menyembah Allah. Dan ibu Allah yang kudus berkata kepadaku, berdoalah nak dan persembahkanlah dupa. Aku berdoa demikian, Tuhan Yesus yang telah melakukan hal-hal yang ajaib, sekarang juga lakukanlah hal-hal yang ajaib di hadapan dia yang telah melahirkan engkau. Biarkanlah ibumu dan ibu kami meninggalkan hidup ini, dan biarlah orang-orang yang menyalibkan engkau dan yang tidak percaya kepadamu dipermalukan. Setelah aku selesai berdoa, kata Yohanes, Santa Maria pun berkata kepadaku, bawalah pedupaan itu kepadaku nak. Setelah melemparkan dupa, ia berkata, kemuliaan bagimu ya Allahku dan Tuhanku, karena telah tergenapi dalam diriku segala janjimu sebelum engkau naik ke surga, bahwa ketika aku meninggalkan dunia engkau akan datang kepadaku. Dan sejumlah malaikat besar, malaikat bala tentara surga datang di sekeliling Bunda Maria dengan kemuliaan. Aku Yohanes berkata kepadanya, Yesus Kristus Tuhan kita dan Allah kita akan datang, dan engkau akan melihat dia, wahai Bunda Maria, seperti yang telah dijanjikannya kepadamu. Dan Bunda Allah yang kudus itu menjawab aku, katanya, orang-orang Yahudi telah bersumpah kepada aku nak, setelah aku mati, mereka akan membakar tubuhku, karena mereka tidak berhasil mengalahkan putraku. Aku Yohanes menjawab dan berkata kepadanya, tubuhmu yang kudus, wahai Bunda Maria, yang sangat begitu berharga, tidak akan pernah membusuk.
Dan ia menjawab dan berkata kepadaku, Yohanes, bawalah pedupaan dan lemparkanlah dupa itu, dan berdoalah wahai anakku. Dan terdengarlah suara dari surga yang berkata, Amin. Dan aku Yohanes mendengar suara malaikat itu, dan Roh Kudus berkata kepadaku, Yohanes, apakah engkau telah mendengar suara yang berbicara di surga setelah doamu selesai? Amin. Lalu aku menjawab dan berkata, iya malaikat, iya Roh Kudus, aku mendengarnya. Dan Roh Kudus berkata kepadaku lagi, suara yang kau dengar ini menandakan bahwa kedatangan saudara-saudaramu para rasul yang telah meninggal itu sudah dekat. Dan kuasa-kuasa kudus akan datang berkumpul di dalam kediaman Bunda Maria. Dan Roh Kudus berkata kepada rasul, hendaklah kamu semua yang telah datang melalui awan-awan yang ujung-ujung dunia, berkumpullah kalian semua di Betlehem yang kudus ini dengan angin puting beliung, karena Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus dari Roma tiba-tiba sampai di Betlehem. Paulus disusul dari Tiberia. Thomas tiba-tiba datang dari India ke Betlehem. Yakobus dari Yerusalem. Andreas, saudara Petrus, Filipus, Lukas, Simon orang Kanaan. Tadeus yang telah meninggal pun kemudian bangkit dan menyaksikan peristiwa itu. Dan kemudian kata mereka, Roh Kudus berkata kepada para rasul, janganlah kamu mengira bahwa kebangkitan itu sekarang. Tetapi karena itulah kamu telah dibangkitkan dari kuburan, supaya kamu boleh pergi dan menyaksikan Bunda Tuhanmu, dan Bunda engkau pergi dalam kemuliaannya, pergi dalam keajaiban bersama-sama dengan Kristus Yesus. Karena itu, karena hari kepergiannya sudah dekat, hari ia naik ke surga, dan Markus juga menyusul datang dari Alexandria. Ia juga bersama dengan yang lain, seperti yang telah dikatakan sebelumnya. Dari setiap negeri dan Petrus diangkat oleh awan tiba-tiba berdiri di antara langit dan bumi. Roh Kudus menjaganya tetap teguh. Pada saat yang bersama-sama, rasul-rasul pun diangkat dari awan, ditemukan bersama dengan Petrus. Demikian juga Roh Kudus yang telah dikatakan mereka. Semua berkumpul. Setelah mereka masuk ke sisi Ibu Tuhan kita yang telah berbaring. Dan setelah menyembah Tuhan kita Yesus Kristus yang datang pada peristiwa itu, kami berkata, jangan takut, jangan pula berduka. Allah Tuhan yang lahir dari engkau akan membawa engkau keluar dari dunia ini dengan kemuliaan sama seperti bundanya. Dengan bersukacita dalam Allah Juru Selamat kita. Bunda Maria duduk di tempat tidurnya dan berkata kepada para rasul, sekarang aku percaya nak, bahwa Tuhan dan Allah kita akan datang dari surga. Dan aku akan melihat dia dengan demikian meninggalkan hidup ini. Seperti yang telah kulihat bahwa kamu telah datang dan aku ingin kamu memberitahukan kepada seluruh pengikut anakku. Bahwa aku langsung pada poinnya Jack. Poinnya bahwa Bunda Maria terangkat. Dirangkum. Langsung poinnya aja ya. Lalu kemudian Bunda Maria meminta kepada anak-anaknya untuk membaringkan dia tepat di dekat tanaman dekat dengan Betlehem di wilayah timur. Lalu Bunda Maria menarik dan menghembuskannya. Petrus mempersembahkan pedupaan kepada Bunda Maria sebagai lambang kasih dan hormat. Setelah itu Bunda Maria memejamkan matanya dan Kristus datang dalam kemuliaannya, mengangkat Bunda Maria setelah membangkitkannya dari kematian hingga bersatu dengan Allah di surga dengan penuh sukacita. Sudah. Sorry ya kepanjangan ya. Soalnya ini ya, kita harus belajar dari ini ya, karena begini. Langsung gini ya Pak, jelas ya Pak Lansis ya. Tapi saya tambahkan beberapa poin ya Pak ya. Tapi ini termasuk teks-teks apokrif ya Pak ya. Teks-teks apokrif itu dalam arti bahwa naskah yang tidak termasuk dalam kanon resmi. Ya, kanon resmi. Tetapi teks apokrif ini pun kalau bilang tidak masuk dalam naskah apokrif yang resmi, ya tetap dianggap sebagai sebuah sejarah yang tidak bisa dipisahkan dan baik untuk dibaca. Ya. Nah, sekarang kalau bilang teks apokrif Pak, ya saya ambil sebuah rangkuman dari bacaan yang tadi itu Pak.
ya dalam sebuah kumpulan apokrif yang berjudul ya Transitus Mariae, ya Perjalanan Maria, ya yang dianggap sebagai tulisan Uskup Santo Melito. Ya, menurut kisah itu di mana teks resmi teks yang dari Uskup Santo Melito ini ya, saya ini website ya, ini tambahan-tambahan aja, bahwa tubuhnya Maria itu menghilang, ya tubuhnya Maria itu menghilang. Ya, kemudian teks kedua itu dari Santo Yohanes dari Damaskus, Pak. Ya, ini menuliskan kisah yang menarik bahwa Santa Maria itu diangkat ke surga. Santo Juvenal, Uskup Yerusalem, Pak, dalam sebuah konsili Kalsedon tahun 451, ya bahwa tulisan ada mendapatkan beberapa tulisan tentang Maria Bunda Allah ini, ya dibuka atas permintaan dari Santo Thomas, di mana didapati bahwa tubuh Maria itu kosong dan para rasul berkesimpulan bahwa dia diangkat ke surga.